Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiza Malika dari Sekolah Akuntansi 3. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial rumus-rumus yang ada di Excel. Nah, rumus-rumus yang akan saya bahas di sini adalah rumus count if-ifs, rumus sum if-ifs, penyusutan dan angsuran. Pertama kita akan mengerjakan rumus count if dan ifs terlebih dahulu. Nah, rumus count if itu berguna untuk menghitung banyaknya data dengan kriteria tertentu. Dengan catatan, count if ini hanya untuk satu kriteria. Nah, sekarang kita masukkan dulu rumusnya. Sama dengan count if, lalu kita blok bagian ini, kolom nama barang, karena saya ingin mencari data dari binder. Lalu titik koma, kita tulis menggunakan petik, tanda petik, tulis binder, lalu tutup kurung, enter. Silakan langsung muncul ya. Jika kalian menulisnya dengan sama persis seperti yang di tabel, jangan ada yang berbeda. Nah, lanjut di count ifs. Count ifs itu sama seperti count if, tapi bisa memasukkan dua macam kriteria atau lebih. Masukkan dulu rumusnya, buka kurung, kita blok bagian nama barang dulu, di koma, terus kita tulis pensil, titik koma lagi. Kita lanjut di kriteria kedua, kita blok bagian stok, karena di sini angka 100 ya, kita mau cari stoknya yang 100. Titik koma lagi, kita tulis angka 100, tutup kurung, lalu di enter. Bisa jadi seperti ini. Jika ingin memasukkan dua kriteria itu, kita harus menyelesaikan kriteria pertama dahulu, terus titik koma, dilanjut dengan kriteria kedua dan seterusnya. Sekarang kita lanjut ke rumus sum if dan sum ifs. Nah, dua rumus ini sebenarnya sama dengan rumus count if dan ifs barusan. Nah, sekarang mari kita kerjakan. Masukkan rumusnya dahulu, sama dengan sum if, buka kurung, blok bagian nama barang, karena di sini ya ingin mencari data dari binder. Titik koma, kita pencet ini, titik koma lagi, kita blok bagian stok, tutup kurung, enter. Nah, 168 ini hasil dari data yang ada di tabel ini ya. Jadi di sini bindernya berjumlah 168. Lanjut di sum ifs, sama seperti sum if, bedanya bisa memasukkan kriteria lebih dari satu ya teman-teman. Dengan sum ifs, buka kurung, kita blok bagian stoknya terlebih dahulu, titik koma, lalu blok bagian nama barang, titik koma, pencet pulpen. Nah, ini sudah selesai di satu kriteria ya teman-teman. Sekarang lanjut di kriteria yang kedua, kita blok bagian harga. Dari sini kita mau cari pulpen dengan harga normal itu jumlahnya ada berapa. Lalu titik koma, kita pencet ini normal, tutup kurung, lalu enter. Nah, jadi sini sudah akurat ya teman-teman, asal kita teliti dalam penulisannya saja. Jadi pulpen dengan harga normal jumlahnya ada 37 pieces. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal penyusutan dengan berbagai metode. Nah, di sini saya akan bacakan soalnya terlebih dahulu. Sebuah perusahaan memiliki aset sebuah kapal pesiar senilai 13 miliar. Nah, berapakah nilai penyusutan kapal pesiar setiap tahunnya selama 6 tahun dengan metode DDB, SLN, dan DB dengan asumsi nilai akhir kapal pesiar sebesar 3 miliar. Nah, di sini jangan lupa kita bikin tabel untuk data yang
barusan di soal ini agar kita lebih mudah untuk memasukkan rumusnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita kerjakan dulu kolom SLN, metode SLN-nya. Sama dengan SLN buka kurung. Nih, di sini ada tulisan cost salvage life. Jadi kita masukkan cost dulu, titik koma, terus masukkan salvage, titik koma, masukkan umur aset. Lalu tutup kurung. Nah, di 3 ini jangan lupa untuk diabsolutkan. Nah, lalu kita tarik. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan kolom DB atau metode yang DB. Rumusnya sama aja, cuman ada sedikit perbedaan di bagian akhirnya ya. DB buka kurung, masukkan cost, titik koma, salvage, titik koma, umur aset, titik koma, lalu kita masukkan periodenya, month or year. Nah, di bagian 3 sel ini kita absolutkan. Nah, kenapa yang terakhir ini tidak diabsolutkan? Karena biar saat ditarik seperti ini untuk mempercepat pekerjaan, datanya langsung otomatis turun ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, jadi tidak perlu manual satu-satu diketik. Sekarang lanjut ke metode DDB. Metode DDB rumusnya sama persis ya kayak metode DB, cuman beda di bagian ini. Depannya kita tulis DDB. Masukkan cost, titik koma, salvage, titik koma, life, titik koma, lalu masukkan periode, kurung, tutup kurung, 3 sel depan kita absolutkan, enter, tarik ke bawah. Nah, selanjutnya diakumulasi. Akumulasi di periode pertama itu kita copy dari ini SLN-nya dulu. Nah, periode kedua tuh dari SLN yang tahun kedua ditambahkan dengan akumulasi tahun pertama. Pokoknya selalu seperti itu ya teman-teman. Nah, di bagian sininya kita kunci dulu biar tidak turun-turun. Tidak dikunci juga tidak apa-apa sih sebenarnya. Nah, selanjutnya kita ngerjakan nilai sisa. Nilai sisa itu gampang ya teman-teman, tinggal nilai aset kapal pesiar atau cost dikurangi dengan akumulasinya. Jangan lupa di bagian ini selang depan ini kita kunci karena datanya akan selalu sama ya, jadi agar tidak turun. Nah, udah selesai deh. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal dari angsuran. Nah, di sini udah ada soalnya. Nilai kredit sebesar 100 juta atau PV, bunga per tahunnya tarifnya 14% atau rate-nya, waktunya mengangsur itu 7 tahun. Nah, angsuran per tahunnya itu 23 juta sekian. Nah, sekarang kita masukkan dulu saldo awalnya sama dengan ini, lalu angsuran per tahunnya kita absolutkan. Nah, tinggal ditarik karena angsuran per tahun pasti selalu sama. Bunga per tahunnya, cara menghitungnya adalah saldo awal dikalikan dengan bunga per tahunnya atau tarifnya. Cicilan pokok pinjamannya tinggal angsuran dikurangi dengan bunga per tahun. Saldo akhirnya yaitu saldo awal dikurangi dengan cicilan pokok pinjaman. Enter. Ini sekarang saya akan lanjut mengerjakan. Nah, FYI, saldo akhir itu akan menjadi saldo awal di periode selanjutnya ya teman-teman, di tahun selanjutnya. Oh gosh, sorry. Aigoo.
Nah, di soal angsuran ini harus dipastikan di periode terakhir mengangsur atau menyicil itu saldo akhirnya harus 0 ya teman-teman, karena di sini saldo awal dan cicilan pokok pinjamannya harus sama nominalnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah dalam pengerjaan soal dan pemberitahuan rumus Excel ini ada yang kurang, mohon dikoreksi dan dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.